Senang pada malam hari ini bisa berjumpa dan sungguh berharap bahwa perjumpaan kita adalah perjumpaan yang saling memberkati karena kita sama-sama belajar firman Tuhan. Dan saudara-saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu memohon hikmat. Sungguh memohon berikan kami kerendahan hati dan tuntunlah kami untuk terus bertumbuh dalam kebenaran. Dan kami pun dengan sungguh taat mendengarkan suara Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Yeremia pasal 3 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya bukit-bukit pemujaan adalah dusta. Betapa riuhnya di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Namun berhala yang memalukan menelan habis hasil jerih lelah nenek moyang kita sejak masa muda kita. Kambing domba dan lembu mereka, anak lelaki dan anak perempuan mereka. Marilah kita berbaring dengan rasa malu dan biarlah noda kita menyelimuti kita, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan Allah kita. Kita dan nenek moyang kita sejak masa muda kita sampai hari ini. Kita tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kita. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada malam hari ini kita belajar dari Yeremia dan juga kita belajar dari pemanggilan Yeremia. Kita memahami dan kita melihat dalam pasal 1 bahwa Yeremia telah ditentukan oleh Allah sejak dari kandungan. Tuhan sudah menetapkan Yeremia untuk menjadi hambanya. Dan saudara-saudara, apakah di tengah pemanggilan itu Yeremia tidak mempunyai kelemahan? Ada. Dan itu Yeremia akui bahwa dia tidak pandai berbicara. Dan apakah pengutusan berakhir di tengah kekurangan itu? Tentu tidak. Tuhan yang memperlengkapi. Tuhan yang akan menyertai. Dan Yeremia pun melihat itu. Tangan Tuhan bekerja. Dan yang paling menginspirasi kita adalah Yeremia merespon anugerah Tuhan itu. Dengan dia tetap konsisten melakukan tugas tanggung jawab. Bagaimana dengan kita? Kita bisa melakukan segala hal. Capaian yang kita telah capai. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena pertolongan Tuhan. Oleh karena itu untuk segala giat yang kita lakukan, untuk setiap pelayanan yang kita lakukan, biarlah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam pasal 3, kita bisa melihat bahwa umat Tuhan diingatkan bahwa pertobatan, penyesalan janganlah pura-pura. Pertobatan itu, penyesalan itu harus sungguh keluar dari hati yang tulus. Dan di tengah ketulusan mau bertobat, maka seruan Tuhan untuk kembali kepada Tuhan, seruan untuk benar-benar hidup di dalam Tuhan, itu akan membawa anugerah dan berkat. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, biarlah pertobatan kita juga, penyesalan kita juga, itu harus keluar dari hati yang tulus. Bahwa kita mengaku bahwa kita bukanlah orang yang sempurna, bahwa kita penuh dengan kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu kita datang kepada Tuhan memohon agar Dia membentuk, agar Dia menuntun hidup kita. Sehingga hidup kita hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, seruan untuk kembali kepada Tuhan menjadi hal yang sangat penting dalam perikop bacaan kita saat ini dikatakan. Kenapa? Karena penyembahan berhala itu adalah dusta. Itulah yang dikatakan dalam ayat 23. Penyembahan berhala adalah kesia-siaan. Sekalipun penyembahan itu dilakukan dengan semarak, sungguh riuh kedengarannya. Tetapi penyembahan itu, penyembahan kepada berhala adalah kesia-siaan, adalah dusta. Mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekayaan adalah kesia-siaan. Tetapi hanya kepada Tuhan ada keselamatan. Hanya mengandalkan Tuhan, itu yang membawa kita kepada berkat. Oleh karena itu saudara, ayat 23 ini mau menyatakan kepada kita,
Jangan habiskan waktu untuk hal-hal yang hanya memuaskan hawa nafsu kita. Tetapi kejarlah kehidupan ini harus dipakai untuk hal-hal yang baik di dalam Tuhan. Bekerjalah dengan memuliakan Tuhan. Bertanggung jawablah dalam segala sesuatu sebagai wujud bahwa kita sementara memuliakan Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada keselamatan. Dan saudara, di ayat 24 semakin ditekankan bahwa segala hal yang kita lakukan memuaskan keinginan kita, mengedepankan ego dan kesombongan. Dan itu juga adalah penyembahan berhala. Seperti umat yang menyembah berhala. Itu semua membawa kita kepada malapetaka, membawa kita kepada kerugian, membawa kita kepada kesia-siaan. Akan ada banyak hal yang kita temui yang menjadi batu sandungan ketika kita membiarkan diri kita diikat oleh hawa nafsu dunia. Akan ada banyak hal yang membuat kita begitu sangat gelisah, khawatir. Kalau kita bersandar kepada manusia, mengandalkan harta duniawi. Tetapi hanya kepada Tuhan ada ketenangan. Hanya di dalam Tuhan ada sukacita. Menyadari akan segala kekurangan dan kesalahan kita. Menyadari akan segala kekurangan dan kesalahan yang telah dibuat oleh umat. Di ayat 25 kita diajak untuk sungguh-sungguh bertobat. Berbaring dengan rasa malu. Dan biarlah noda kita menyelimuti kita. Mengakui dalam kejujuran. Menyesali dengan sungguh-sungguh. Memohon pengampunan dari Tuhan dalam kesungguhan. Karena kita lebih mengikuti ego kita. Kita lebih mengedepankan kesombongan kita. Kita lebih mengedepankan hal-hal duniawi. Dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Pertobatan itu, penyesalan itu harus keluar dari hati yang dalam. Dan ketika kita sungguh-sungguh bertobat. Maka percayalah Tuhan akan menjamah kita. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kita. Di malam hari ini kita belajar tentang 3 hal. Yang pertama adalah saudara tetap andalkan Tuhan. Jangan biarkan hal-hal duniawi mengikat kita. Ingatlah di luar Tuhan kita rentan jatuh dalam banyak sekali kesalahan dan dosa. Tetapi di dalam Tuhan kita tertuntun dalam kebenaran. Yang kedua, ingatlah bahwa mengandalkan duniawi akan ada banyak kerugian. Waktu kita terpakai dalam kesia-siaan. Hanya di dalam Tuhan ada kebaikan dan kebenaran. Dan yang ketiga adalah, saudara, ketika kita melakukan kesalahan karena kita memang manusia yang tidak sempurna. Ada kalanya kita berbuat salah. Bahkan sering kita melakukan kesalahan. Maka meminta pengampunan Tuhan dalam ketulusan. Sungguh-sungguh memohon kepada Tuhan. Itu akan membawa kita kepada ketenangan. Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Dan dengarkanlah suara Tuhan. Sekeras apapun teguran yang diberitahukan kepada kita. Jangan tolak. Tetapi marilah kita bertanya kepada diri kita. Apakah selama ini kita sudah mendengarkan suara Tuhan? Ataukah selama ini kita ada dalam pelayanan. Tetapi kita lebih mendengarkan suara hati kita, keinginan kita. Dan kita tidak mendengarkan suara Tuhan. Maka malam hari ini firman Tuhan menjadi seperti mercusuar yang mengingatkan kita. Yang berkedip-kedip dengan terus-menerus tak berhenti. Mengingatkan kita, marilah sungguh-sungguh tulus melakukan kehendak Tuhan. Dengarkanlah suara Tuhan dan tetaplah andalkan Tuhan. Sobat GPIB, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena malam hari ini kami diingatkan. Sungguh Tuhan kami mau berlindung kepadamu. Sungguh kami mau mengandalkan Engkau. Tuntun kami Tuhan. Untuk tetap rendah hati. Untuk terus berjuang. Untuk terus mau terikat dalam anugerah dan rahmat dari Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami melihat kasih yang begitu besar itu. Tuhan berkatilah seluruh pendengar Night Call, seluruh sobat GPIB. Tuhan beri sehat dan kuat. Tuhan jaga dan lindungi tidak hanya jasmani tapi juga hati. Tuhan berkati seluruh tim Morning dan Night Call. Tuhan berkati majelis sinode. Tuhan berkati seluruh pendeta,
secara khusus pendeta-pendeta yang ada di pos. Tuhan memberikan kepada kami semua kerendahan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sobat GPIB, kiranya tetap setia dalam Tuhan. Apapun terjadi, percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sampai jumpa lagi. Tuhan memberkati.